Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Redaksi Bengkulu TV. Pada rubrik Tahukah Anda, Naman Cok Udi di Redaksi Bengkulu kali ini akan menyajikan fakta unik tentang Kabupaten Kepayang. Fakta-fakta apa sajakah yang ada di Kabupaten Kepayang? Mari kita saksikan sama-sama. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komentarnya supaya channel ini bisa terus berkembang untuk menyajikan fakta-fakta lainnya khususnya di Tanah Rejang. Fakta pertama di Kabupaten Kepayang bahwa Kepayang pemilik kebun teh terbesar dan terluas di Provinsi Bengkulu. Kepayang memiliki kebun teh yang terbesar dan terluas di Provinsi Bengkulu. Ternyata sebelum menjadi kebun teh di awal tahun 1900-an silam, lahan seluas 360.000 hektar versi Wikipedia yang berada di bawah kaki Bukit Hitam ini dulunya oleh Belanda dijadikan perkebunan kopi, ladang padi, dan palawija. Kebun itu dikelola oleh swasta dan ketika itu mempekerjakan para kuli yang dulunya sebagai kuli bangunan di Jalan Lintas Bengkulu, Tabak Nanjung, Kepayang, dan Patlawang. Barulah kemudian pada tahun 1920-an, lahan yang tadinya ditanami kopi, padi, dan palawija itu dibongkar karena masa itu sedang mengalami krisis ekonomi besar-besaran, sehingga perusahaan pun mengalami kepailitan. Lalu di tahun 1925, dibangun sebuah perusahaan kebun teh yang kala itu bernama NV Landbouwhuis Maatschappij yang berkantor pusat di Sumatera Selatan. Ini berdasarkan versi liputan6.com. Kemudian pada tahun 1935, pabrik teh didirikan di Desa Tangsi Baru dan Kampung Bogor, Kecamatan Kabawetan. Dan di masa inilah perkebunan teh itu diambil alih oleh pemerintahan Jepang. Kemudian pada tahun 1965, perkebunan teh ini diambil alih lagi oleh pemerintah Indonesia, tapi terlantar. Lalu dihidupkan lagi, namun di bawah bendera PT Trisula Ulung Mega Surya. Selanjutnya perkebunan teh itu diambil alih oleh Pemda tingkat 1 Bengkulu sekitar tahun 1975 sampai dengan 1979. Kemudian diserahkan kepada PT Kabawetan di tahun 1980 dan disewakan pada PTPN 23 dengan luasan lahan keseluruhan 1911,7 hektar. Setelah itu, kebun teh tersebut diserahkan pengelolaannya kepada dua perusahaan swasta, yaitu PT KDP Cakra Bandung yang dikelola PT Sarana Mandiri Mukti di Kepayang. Kini, kebun teh Kabawetan yang berada di ketinggian sekitar 600 sampai 1000 mdpl dengan suhu mencapai 17 sampai 19 derajat Celcius itu menjadi destinasi wisata andalan bagi Kabupaten Kepayang. Fakta kedua di Kabupaten Kepayang, ternyata Kabupaten Kepayang pernah menjadi ibu kota Rejang Lebong. Pada masa penjajahan Jepang tahun 1922, bagian Afdeling Bengkulu, Karesidenan Bengkulu, dan Onder Afdeling Rejang serta Onder Afdeling Lebong disatukan menjadi GUM atau Kabupaten Rejang Lebong. Dan kala itu Kepayang ditetapkan sebagai ibu kota Rejang Lebong, bukan di Curug saat ini. Penyatuan ini berlanjut hingga Indonesia merdeka, yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1945. Tapi tahukah Anda, jauh sebelumnya 1870, setelah Kepayang resmi dianeksasi Belanda, di tahun itu Kepayang ditetapkan sebagai ibu kota Onder Afdeling Rejang, yang mana Onder Afdeling Rejang ini bagian dari Afdeling Tebing Tinggi Karesidenan Palembang. Lalu di tahun 1908, Onder Afdeling Rejang menjadi bagian dari Afdeling Lebong Karesidenan Bengkulu. Barulah di tahun 1956, Kepayang tidak lagi menjadi ibu kota kabupaten dan digantikan oleh Curug. Regulasi ini tertuang di Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, yang mana Curug ditetapkan sebagai ibu kota kabupaten daerah tingkat 2 Rejang Lebong. Seiring waktu berjalan, Kepayang yang sebelumnya berstatus kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong akhirnya mekar menjadi kabupaten. Berdirinya Kabupaten Kepayang ini sebagai kabupaten sendiri dan ditetapkan di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepayang di Provinsi Bengkulu. Fakta ketiga yang ada di Kabupaten Kepayang adalah bahwa di Kepayang berbahasa daerah Rejang dan memiliki dialek khas Kepayang. Sebagaimana diketahui bahwa bahasa Rejang itu memiliki 4 dialek yang berbeda. 4 dialek itu adalah dialek Lebong, dialek Musi, dialek Pesisir, dan dialek Kepayang. Di Kepayang sendiri, dialek Kepayang lazimnya dituturkan oleh masyarakat yang berada di Kecamatan Tebat Karai, Bermani Ilir, Muara Kemumu, dan Seberang Musi. Sebagian lagi mulai dari Pasar Kepayang, Kecamatan Merigi, dan Hujan Mas, lazimnya mereka bertutur dengan dialek Musi atau dialek yang umum dipakai di Kabupaten Rejang Lebong atau Curug. Sedangkan di Kecamatan Kabawetan, mengingat di kecamatan ini didominasi etnis Jawa, namun jika bertutur bahasa Rejang, maka dialek mereka lebih cenderung ke dialek Pasar Kepayang. Fakta keempat yang ada di Kabupaten Kepayang. Di Kepayang memiliki beragam suku, bahasa, namun tetap damai di Tanah Rejang. Meski mendiami Tanah Rejang atau Tanah Jang, banyak desa yang tutur bahasa kesehariannya tidak berbahasa Rejang. Hal itu karena latar belakang masyarakat setempat didominasi bukan dari suku Rejang.
Misalnya masyarakat yang berada di Kelurahan Pasar Tengah, Kecamatan Payang. Di daerah ini mayoritas penduduknya berbahasa Melayu Palembang dan Melayu Bengkulu. Ada juga di Kecamatan Ujan Mas, ada desa yang bernama Surabali, dan pastinya mayoritas masyarakat di Surabali ini berbahasa Bali. Begitu juga desa yang bernama Desa Suralembak, keseharian mereka berbahasa Lembak. Lalu ada desa-desa di kecamatan lain yang berada di Kecamatan Tebatkarai dan beberapa desa di Kecamatan Seberang Musi. Misalnya Desa Nanti Agung, Karangtengah, dan Talangkaret. Mayoritas masyarakat di sana berbahasa Serawai. Bahasa Serawai adalah bahasa asli atau bahasa pribumi dari Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Sleman. Termasuk juga desa-desa yang ada di Kecamatan Merigi dan Ujan Mas, yaitu Desa Batu Ampar, Desa Meranti Jaya, Desa Cugung Lalang, Desa Airitan, dan Desa Tanjung Alam. Selain bahasa Serawai, di beberapa kecamatan yang ada di Payang, seperti di Kecamatan Kabawetan, masyarakatnya mayoritas berbahasa Jawa, termasuk di Desa Bumisari, Kecamatan Ujan Mas, dan Kecamatan Merigi, ada Desa Bukit Barisan. Di sana mereka mayoritas berbahasa Jawa. Selain itu ada juga di Kecamatan Bermani Ilir, ada desa bernama Bukit Menyan. Di desa Bukit Menyan ini mayoritas juga berbahasa Jawa. Sama halnya dengan etnis Jawa, di Kecamatan Kabawetan ada beberapa desa yang didominasi oleh etnis Sunda, seperti di Desa Kampung Bogor dan Bogor Baru. Kebanyakan dari mereka berbahasa Sunda, termasuk juga di Desa Imigrasi Permu. Di Payang juga ada ya desa yang didominasi etnis Minang, seperti yang berada di Kelurahan Pasar Payang, Desa Mandi Angin, Kecamatan Seberang Musi. Kendati demikian, walaupun berbeda-beda bahasa dan berbeda-beda etnis, namun masyarakat Payang tetap akur dan damai. Sebagai bahasa penghubung atau pemersatu masyarakat, umumnya masyarakat di Kabupaten Kepayang berbahasa Melayu Bengkulu. Selanjutnya fakta kelima yang ada di Kabupaten Kepayang, bahwa di Kabupaten Kepayang ada desa yang dijuluki sebagai Desa Bhinneka Tunggal Ika. Desa itu bernama Desa Surabali, berada di Kecamatan Ujamas. Di Desa Surabali, atau lazimnya disebut Kampung Bali, yang dihuni lebih dari 100 kepala keluarga ini, separuh dari penghuni desa itu beragama Hindu. Kemudian penganut agama terbanyak kedua adalah Muslim. Lalu diiringi ada umat Buddha dan Katolik. Rumah ibadah mereka masing-masing pun dibangun berdampingan di desa itu, kecuali gereja Katolik. Selain suku Bali yang mendominasi desa itu, ada suku Jawa, ada suku Rejang, ada suku Sunda, dan ada suku Serawai. Uniknya di Desa Surabali ini, Badan Musyawarah Adatnya terdiri dari 4 tokoh adat yang sudah disebutkan di atas tadi. Jika ada perihal ritual adat istiadat, maka tokoh masing-masing adat itulah yang akan memimpinnya. Fakta keenam yang ada di Kabupaten Kepayang. Kepayang memiliki habitat dan penangkaran Puspalangka. Sebagaimana diketahui, Tanah Rejang atau Tanah Jang merupakan habitat asli Puspalangka yang ada di Provinsi Bengkulu. Ada banyak Puspalangka yang tumbuh, namun Puspalangka yang mendunia adalah Rafflesia dan bunga kibut, atau dalam bahasa latinnya Amorphopalus titanum. Payang juga sebagai lokasi penangkaran bunga tertinggi di dunia, alias bunga bangkai atau bunga kibut. Taman Amorphopalus ini berada di Jalan Lintas Liku 9 Kepayang, Bengkulu, yang masuk di wilayah Desa Tebatmono, Kecamatan Kepayang. Selanjutnya fakta ketujuh yang ada di Kabupaten Kepayang. Kepayang kaya akan potensi alam air terjun. Secara geografis, Kepayang berada di daerah perbukitan dan pegunungan. Potensi alam, khususnya air terjun, sangat banyak dan tersebar di Kabupaten Kepayang. Ada yang sudah dikelola sebagai aset wisata, ada juga yang masih alami. Berikut air terjun yang dikelola sebagai aset wisata. Pertama, air terjun Dono di Desa Batu Ampar, Kecamatan Merigi. Yang kedua, ada air terjun Batu Kampit yang berada di Bukit Hitam, Sengkuang, dan Tangsi Duren di Kecamatan Kabawetan. Yang ketiga, ada air terjun Daspeta yang berada di Desa Daspeta, Kecamatan Ujan Mas. Keempat, ada air terjun Curug Embun di Desa Nanti Agung, Kecamatan Tebatkarai. Dan kelima, ada air terjun Langkat di Kecamatan Muara Kemumu. Di samping itu masih banyak air terjun lainnya yang masih alami dan belum dikelola sebagai aset wisata. Di antaranya berada di daerah kawasan Bukit Hitam dan Kecamatan Kabawetan. Fakta ke-8 yang ada di Kabupaten Kepayang. Kepayang memiliki PLTA terbesar di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Kepayang memiliki pembangkit listrik tenaga air atau PLTA terbesar di Sumatera dan terbesar kelima di Indonesia. PLTA dengan tipe run of river ini dibangun di bawah tanah dengan kedalaman 400 meter. Ini juga menjadikan PLTA Musi sebagai PLTA terdalam di Indonesia. Pabrik listrik ini merupakan PLTA andalan di Sumatera karena sebagai pensuplai listrik terbesar di sebagian wilayah Pulau Sumatera. PLTA Musi yang berlokasi di Kelurahan Ujan Mas, Kecamatan Ujan Mas ini membendung Sungai Musi. Aliran air sungai sebagian dilewatkan pada suatu saluran dan difungsikan untuk memutar turbin, lalu airnya dibuang kembali ke sungai induk. Industri primer negara ini pun memproduksi listrik sebesar 1,150 gigawatt hour per tahunnya dengan kemampuan suplai listrik antara 150 kV sampai dengan 275 kV. Fakta ke-9 yang ada di Kabupaten Kepayang, bahwa Kabupaten Kepayang merupakan daerah lintasan dan pembelok aliran Sungai Musi. Aliran sungai di Provinsi Bengkulu lazimnya bermuara ke pantai di Bengkulu, namun tidak bagi Sungai Musi. Justru Sungai Musi yang hulunya berada di Kabupaten Rejang Lebong ini mengalirnya ke provinsi tetangga, yaitu di Sumatera Selatan. Di mana arah belok sungai ini? Arah beloknya ada di Kepayang. Aliran Sungai Musi ini melintasi hampir semua wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Kepayang, kecuali Kecamatan Kabawetan dan Muara Kemumu. Di Desa Dusun Kepayang, Desa Tebatmono, dan Desa Klilik, aliran sungai ini berbelok menuju wilayah Sumatera Selatan atau Sumsel. Keunikan dari Sungai Musi ini adalah sebagai penghadang semua sungai-sungai lainnya yang ada di Kabupaten Rejang Lebong dan Kepayang. Artinya aliran Sungai Musi ini sebagai tempat bertemunya bagi aliran-aliran sungai-sungai lainnya. Jika dihubungkan dengan PLTA Musi, sangat wajar jika industri listrik besar itu memanfaatkan aliran Sungai Musi ini. Karena dari pertemuan antar sungai tersebut,
Logikanya, debit air Sungai Musi tidak akan pernah berkurang. Kemudian fakta ke-10 yang ada di Kabupaten Kepayang. Kepayang punya dua pahlawan yang terkenal dan namanya terabadikan sampai kini. Di Kepayang ada nama jalan yang bernama Letkol Santoso dan Jalan Mayor Salim Batubara. Bahkan di Kepayang ada Taman Santoso. Letkol Santoso bernama lengkap Letnan Kolonel Santoso Suryat Maja. Ia adalah pahlawan bagi masyarakat Kepayang. Letkol Santoso gugur dalam pertempuran melawan tentara Jepang di Pasar Kepayang pada November 1945 dengan jabatan terakhir beliau sebagai Komandan Batalion Bengkulu. Lalu ada Mayor Salim Batubara. Siapakah Mayor Salim Batubara tersebut? Mayor Salim Batubara gugur saat menyergap tentara Belanda di Penanjung Panjang pada Februari 1949. Salim Batubara gugur dengan jabatan terakhirnya waktu itu sebagai Komandan Batalion 28 Subteritorium Bengkulu dan Komandan Front Kepayang. Hanya saja kedua pahlawan tersebut tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Letkol Santoso dimakamkan di Pemakaman Umum Pasar Ujung, Kecamatan Kepayang, sedangkan Mayor Salim Batubara bermakam di Pemakaman Umum Tuban Agung, Kecamatan Bermani Ilir. Demikianlah fakta-fakta yang ada di Kabupaten Kepayang. Nantikan terus fakta-fakta berikutnya di redaksi Bengkulu.com atau di redaksi Bengkulu TV. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.